Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di ITB MH TV. Khusus di bulan Juni ini kami menyajikan konten-konten seputar lingkungan hidup. Kali ini kita akan berbincang mengenai ekonomi sirkular bersama Teh Faiza Fauziah. Selamat menyaksikan. Ngomong-ngomong tentang lingkungan nih, kita ini akan bertemu dengan seorang sosok wanita. Sosok wanita ini, Teteh ini sangat sudah memiliki banyak pengalaman dan juga latar belakang pendidikan dan pekerjaan juga di bidang lingkungan. Nah, kita akan bocorkan dulu nih profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Teh Faiza Fauziah. Nah, Teh Faiza Fauziah ini memiliki 7 tahun pengalaman profesional di dalam dunia lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini dia juga bekerja sebagai senior konsultan lingkungan di salah satu perusahaan konsultan global yang berfokus pada isu sustainable finance, climate change, dan circular economy. Tuh, pekerjaannya udah nempel banget gitu ya sama di bidang lingkungan. Tapi tidak cuma itu. Jadi bingung nih, saking bersemangat dan amazed banget melihat profil tamu kita pada malam hari ini. Beliau juga nih, Teh Faiza juga merupakan inisiator dari komunitas Ekodin, yaitu sebuah komunitas yang memiliki misi untuk mengajak muslim untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Nah, ada lagi nih yang tidak kalah hebatnya. Teh Faiza juga merupakan perwakilan Indonesia untuk Green Faith Fellow Cohort 2021, adalah sebuah organisasi interfaith global untuk lingkungan. Nah, bisa dilihat ya profilnya yang kayaknya kita berharap bisa banyak mendapat info dan ilmu pada malam hari ini. Nah, kegiatan ekonomi mungkin bisa berdampak pada kerusakan lingkungan atau menghasilkan sampah, tentu saja ya. Dan apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, nanti kita langsung tanya langsung ya. Kita langsung hadirkan ke tengah-tengah kita pada malam hari ini Teh Faiza Fauziah. Silakan Teh Faiza. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Karin. Selamat malam, Teh Faiza. Selamat datang di ITB MH TV. Senang sekali loh sudah bisa menyempatkan waktunya nih malam minggu ya. Iya, dan senang banget nih pada semangat juga untuk belajar lebih jauh ya tentang lingkungan, bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Internasional. Betul, hari ini ya, 5 Juni ya, benar-benar hari ini banget ya. Keren. Nah, ini juga sudah ada yang masuk juga beberapa komen. Aku bacain deh biar tambah semangat ya, Teh Faiza ya. Ada Teh Amel nih, katanya, hai Teteh, siap menyimak juga. Ada juga Salsabila Homeschooling, menyimak dari Bogor, sip. Nah, mengingatkan lagi nih, sebelumnya Teh Faiza, ini nanti akan ada giveaway, giveaway-nya itu dipilih dari pertanyaan terbaik, tapi harus mencantumkan format ya, yaitu nama, domisili, dan pertanyaannya. Oke nih, karena ini Karin ya, sudah penasaran nih tentang ekonomi sirkular. Nah, mungkin tentang ekonomi sirkular ini mungkin ya belum banyak yang familiar nih tentang sistem ekonomi yang ini. Sebenarnya boleh dong Teh Faiza, apa sih definisi dari ekonomi sirkular? Ya, makasih banyak Kak Karin sebenarnya untuk awal tadi perkenalan ya. Dan untuk memulai dulu nih, apa itu ekonomi sirkular? Sebenarnya kalau misalnya mungkin orang sekilas yang paling awam dulu ya untuk membayangin apa sih ekonomi sirkular? Apakah ekonomi donat atau ekonomi bulat gitu ya? Iya. Sebenarnya makna ekonomi sirkular itu lebih kepada model, lebih kepada bagaimana kita mempersepsikan value suatu benda, suatu barang, yang intinya bukan hanya terkait dengan ekonomi, tapi keseluruhan value dari bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana kita memproduksi, yang sangat erat kaitannya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita melihat kembali nih ya, bagaimana sih misalnya barang itu diproduksi, bagaimana barang itu dikonsumsi, itu tuh yang terjadi saat ini ya. Coba kalau misalnya kita melihat di slide nih, ada di slide juga, apa yang terjadi mulai dari di paling awal banget nih, bagaimana sumber daya material terkumpul, yang terjadi saat ini adalah dikeruk sebesar-besarnya.
Benar-benar di apa namanya, kayak pertambangan, dikeruk, dan juga sumber daya lainnya dimanfaatkan sebesar-besarnya, yang tapi itu nggak menjadi solusi juga, tapi ada masalah di awalnya, dan di akhirnya juga tuh masalah lagi. Ya ini berupa sampah. Sampah ya tuh ya. Berupa sampah. Dan jadinya tuh masalahnya tuh bukan hanya di akhir, tapi semuanya tuh menjadi masalah. Mulai dari bagaimana bahan baku tuh awal mulai diproduksi, terus juga diproses, didistribusi, hingga dikonsumsi. Ujung-ujungnya itu mengakibatkan masalah di hulu dan juga di hilir. Dan kalau misalnya kita lihat lagi nih ya, kalau misalnya gimana sih suatu barang diproduksi, misalnya kita ngelihat nih sekarang kita lagi bertatapan dengan laptop nih. Misalnya kalau misalnya bahan baku, kita sebutlah misalnya satuan bahan baku tuh ada 10 bata gitu lah ya. Yang diambil itu 10 bata. Yang waktu pas dimasuk pabrik itu tuh, apa namanya, dari yang 10 tadi tuh, 7 yang diproduksi, 3 terbuang gitu istilahnya ya, kayak apa namanya, ada sampah-sampah produksi. Terus waktu pas dianterin nih barangnya, tadi kan sisanya ada 7 nih, jadi ada sampah-sampah juga nih, ada yang terbuang, ada yang rusak. Jadi sisanya waktu pas nyampe ke konsumen, misalnya tinggal 3 nih bahan baku intinya yang ininya. Nah terus yang dikonsumsi itu cuma 1, sehingga sisanya tuh terbuang 2 nih di konsumen. Jadi kalau misalnya kita ngelihat secara keseluruhan, dari semua bahan baku yang ada di awal tadi tuh, yang dipakai di kita tuh cuma 1, sedangkan yang jadi sampah itu ada 9 lah istilahnya. Nah ini tuh benar-benar jadi masalah banget, ya kan ya. Bumi kita tuh cuma 1, sumber daya cuma terbatas segitu-gitunya, tapi penduduk bumi tuh bertambah-tambah banyak terus, dan kondisi bumi itu apa namanya, makin rusak, sehingga manusia ini mulai berpikir nih, apa namanya, pelaku usaha, pemerintah, dan kita masyarakat mulai berpikir gimana sih supaya bisa hidup berkelanjutan. Kita kan pingin hidup juga kan terus menerus ya, maksudnya hidup di lingkungan yang sehat, nggak ada sampah, dan juga kesehatannya juga menunjang. Nah sehingga tercetuslah ekonomi sirkuler. Ya sebenarnya terinspirasinya dari alam. Karena kalau misalnya yang alami itu, kalau misalnya kita belajar dari alam, semua benda kan termanfaatkan secara optimal ya, nggak ada yang sia-sia. Misalnya dari tumbuhan, terus nanti terdaur ulang secara alami di alam. Begitu juga kita sebagai penduduk bumi nih, idealnya tidak menyampah, ini memanfaatkan secara optimal value dari barang tersebut supaya kita bisa hidup selaras dengan bumi lah ya, supaya bisa sustainable. Itulah inti dasar dari ekonomi sirkular. Jadi terinspirasi juga dari sistem yang ada di alam gitu. Dan yang ada saat ini kan kebanyakan sistem ekonominya masih pola linear, polanya lurus gitu. Jadi apa namanya, produksi, konsumsi, buang, produksi, konsumsi, buang. Mau sampai kapan gitu ya? Nggak akan selesai-selesai kalau misalnya polanya hanya apa namanya, konsumsi dan buang. Sehingga penting sekali diterapkan ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler itu melihat dari kemanfaatan benda secara optimal. Contohnya gini deh, kalau misalnya ujungnya hanya dibuang itu kan gak akan ada solusi juga kan, selamanya bakal tetap di situ tuh barang-barang. Sehingga kalau misalnya kita memanfaatkan cara berpikir ekonomi sirkular, ya ini meminimalisir apa namanya, hal-hal yang mubazir, dan juga memaksimalkan manfaat dari barang-barang tersebut hingga di akhir tuh nggak ada sampahnya. Itulah inti dari ekonomi sirkuler. Jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Mulai dari, kalau misalnya lihat dari contoh di sini ya, Kak Karin. Jadi kalau misalnya dari segi produksi, memanfaatkan kembali nih barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan juga menggunakan bahan baku yang sebenarnya berkelanjutan. Jadi nggak usah ngeruk dari alam, tapi manfaatin aja yang sebenarnya bisa didaur ulang gitu. Dari bahan baku daur ulang dimanfaatin nih dari jadi buat bahan baku industri. Terus dari segi konsumen juga nggak apa-apa makan buang ataupun beli beli barang dibuang, tapi dimanfaatkan secara optimal
gitu. Jangan sampai jadi mubazir. Nah, persepsi penting ekonomi sirkular itu gimana kita melihat menghargai value dari barang tersebut. Jadi gini ya, kalau misalnya kita ngelihat sampah, kalau misalnya kita ngelihat sampah itu, oh ya udah dibuang lah. Tapi beda dengan value misalnya industri daur ulang dengan pemulung, itu kan, wah ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Gitu ya, ada harganya, ada nilainya. Itu konsep penting dari ekonomi sirkular. Jadi kalau misalnya dirangkum ya, ekonomi sirkular itu apa? Jadi ekonomi sirkular itu adalah yang pertama memanfaatkan, memaksimalkan kebaikan dari suatu barang, dari suatu produk yang kita konsumsi gitu. Terus inti yang kedua adalah jangan mubazir, maksimalkan si barang ini jangan sampai deh intinya mubazir. Itu dua inti dari ekonomi sirkular. Itu semoga bisa merangkum ya dan bahasanya lebih sederhana apa sih ekonomi sirkular. Oh gitu ya, jadi benar-benar kalau misalnya dari sistem ekonomi yang lama itu tidak memperhatikan aspek lingkungan ya, sedangkan sirkular itu di setiap prosesnya tuh perlu ada memasukkan aspek lingkungannya, bagaimana memanfaatkannya sehingga tidak menimbulkan sampah gitu ya, Teh Faiza ya. Jadi kalau misalnya yang selama ini kan beneran pola produksi konsumsi itu lurus banget gitu, lempeng ya maksudnya, beneran diambil dan dibuang. Nah gimana? Bisa muter, bisa terpakai kembali nih sampahnya, bisa dipakai sampahnya tuh nggak, kalau sampah kan selamanya akan menjadi sampah, apalagi yang udah ke tempat pembuangan akhir. Gimana bisa bersirkel, bisa berputar kembali ya? tuh. Jadi yang tadinya kita anggap sampah itu bisa maksimal nih, anti mubazir dan memaksimalkan potensi produk itu. Sampah bukan sampah, tapi digunakan sebagai bahan yang bisa diproduksi lagi gitu sebagai material. Jadinya berputar, dan berputarnya itu bisa macam-macam, bukan hanya harus di akhir baru berputar, tapi semua rantai itu bisa berputar juga dimanfaatkan. Iya betul. Jadi tidak menunggu jadi sampah gitu ya. Iya, tidak menunggu jadi sampah. Jadi bisa dibilang nggak latar belakangnya munculnya nih sistem ekonomi sirkular tuh apa yang melatar belakangi? Apa memang kita sudah merasa perlu karena sudah sampah menumpuk, apa gimana nih Teh Faiza? Iya bener banget. Kalau misalnya kita bicara lingkungan tuh kayak semuanya udah krisis banget lah, sampai pusing. Semua aspek ya. Semua aspek di sumber daya, darat sampai lautan udah semuanya krisis. Kalau misalnya di daratan kita sekarang lagi krisis sampah. Krisis sampah di mana-mana. Kalau misalnya kita main ke tempat pembuangan akhir, wah udah pada overload sebenarnya kondisi tempat pembuangan akhir di Indonesia tuh. Bahkan banyak juga cerita gitu ya, yang sebenarnya tuh udah harusnya tuh tutup gitu di tempat pembuangan akhir, udah nggak muat untuk ditaruh sampah gitu, sampah yang terus menumpuk setiap hari gitu. Dan kalau misalnya kita nggak ngurangi, nggak kebayang loh, misalnya kalau misalnya kita nggak ada tempat, misalnya sampah nggak diangkut, coba bayangin selama sehari atau selama sebulan. Waduh, itu luar biasa semerbaknya, dan memang udah krisis sekali jumlah sampah saat ini yang memang semakin meningkat setiap tahunnya, dan peningkatannya signifikan sekali gitu. Dan kita juga pernah dapat peringkat juga Kak Karin, peringkat ranking 2. Wah, ranking 2 apa nih? Ranking 2 yaitu ranking 2 negara dengan penyumbang sampah plastik terbesar di lautan, dan ranking kedua juga untuk food waste, sampah makanan terbesar juga Indonesia. Oh, berarti bisa dibilang latar belakangnya itu memang kita sudah krisis lingkungan di bidang semua bidang ya, hampir semua bidang ya. Di semua bidang. Nah, dan apakah ekonomi sirkular ini memang apakah bisa menjadi solusi? Nah, kira-kira manfaatnya apa nih? Dari bidang mungkin lingkungan, tapi apakah ada juga manfaat misalnya di sosial atau ekonomi gitu Teh? Ya, tentu banyak sekali ya manfaat dari ekonomi sirkular ini. Kalau misalnya kita melihat dari ekonomi sirkular itu kan bagaimana sih memaksimalkan value dari benda itu secara optimal sehingga nggak jadi mubazir. Kalau misalnya dari segi lingkungan, manfaatnya adalah tentu akan mengurangi sampah secara signifikan.
Karena yang namanya ekonomi sirkular kan sampah itu bukan sampah nih, tapi sumber daya Masih yang bisa bisa digunakan gitu ya. dimanfaatkan gitu ya, masih Betul. bisa digunakan gitu sebagai bahan baku. Nah, dengan adanya ekonomi sirkular, misalnya dari sisi lingkungan, itu yang pertama tentu bakal berkurang nih jumlah sampah yang menumpuk. Mhm. Kalau di Indonesia, misalnya kita ngeliat, sampah ya udah cuek-cuek aja. Tapi kan di Indonesia faktanya tuh, Kak, hanya di bawah 10% yang didaur ulang. Kebayang nggak sih maksudnya kalau yang didaur ulang tuh cuma dikit, lama-lama ya bakal bakal jadi bom waktu Betul. gitu. Dan tadi kalau misalnya dari sisi lingkungan, selain itu, saya tadi belum sempat cerita juga ya, kita mengalami juga yang namanya selain krisis sampah, krisis iklim. Mungkin banyak ya sekarang beredar di berita krisis iklim. Nah, krisis iklim itu sebenarnya kita tuh saat ini mengalami tantangan pemanasan global yang dari apa namanya kebanyakan ya dari pabrik-pabrik, dari industri gitu. Yang salah satu kuncinya adalah kalau misalnya industri menerapkan ekonomi sirkular, otomatis yang namanya emisi-emisi itu akan berkurang juga tuh pencemaran polusi udaranya, pencemaran dari pabrik juga, rantai yang tadinya gemuk itu bakal bisa berkurang tuh, Mhm. sehingga kalau misalnya kita bisa nerapin emisi apa namanya ekonomi sirkular itu, emisi emisi juga tuh akan berkurang dan juga akan mengurangi tentunya apa namanya sebagai upaya lah ya untuk meminimalisir dampak dari krisis iklim itu. Krisis Mhm. iklim itu emang urgent urgent juga sih Kak, karena kalau misalnya kita ngeliat sekarang di Indonesia sendiri semakin banyak bencana kan ya. Nah, Ya, bencana itu betul. sebenarnya dari krisis iklim tuh, dari pemanasan global. Itu yang pertama tadi ya dari sisi lingkungan, pengurangan sampah dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca nih. Bahkan ya bilang bisa sampai berkurang 54%-an. Itu yang pertama dari Lingkungan. lingkungan. Yang kedua dari sisi sosial. Kalau misalnya menerapkan ekonomi sirkular ini, tentunya akan semakin banyak inovasi-inovasi sih, inovasi-inovasi produk, semakin banyak juga industri-industri kreatif, Mhm. startup yang bertumbuh kalau bisa kita menerapkan ekonomi sirkular seperti itu. Dan dengan adanya ekonomi sirkular ini bisa semakin menyerap lapangan pekerjaan Gitu. dan khususnya istilahnya kayak lapangan pekerjaan yang lebih hijau, yang lebih ramah lingkungan, green job dibandingkan dengan pekerja apa namanya industri yang kotor gitu. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Teh Faiza mengenai apa sih definisi dan keuntungan dari ekonomi sirkular. Bisakah ekonomi sirkular menjadi jawaban dari persoalan kerusakan lingkungan serta sampah? Jangan lupa saksikan video lanjutannya, kita akan bahas mengenai sektor apa saja yang bisa diaplikasikan dari ekonomi sirkular. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share tentang YouTube ITB MH TV. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.